Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomongin LDR. Nah, sebelum masuk ke videonya, aku harap kalian udah like dan subscribe akun channel YouTube ini. Oke, mungkin kebanyakan dari orang sekitar kita itu banyak gak ngedukung sama yang namanya LDR. Karena apa? Karena mungkin banyak juga ya kekhawatiran kayak misalnya takut dianya jadi gak serius atau cuman main-main doang. Terus yang kedua, karena jauh mungkin lebih banyak masalahnya, jadi keluarga pada nggak setuju. Yang ketiga, takut dia bukan dari orang yang jelas, kayak gitu ya. Karena kalau misalnya jauh, itu otomatis lebih susah ngedeteksi dan nyari taunya. Walaupun sekarang ya mungkin udah ada media sosial, mungkin nggak sepenuhnya bisa dipercaya juga. Itu mungkin yang ngebuat keluarga jadi nggak setuju sih sama orang-orang yang LDR. LDR di sini adalah kedua orang yang tadinya dipertemukan kemudian terpisah, baik itu karena urusan kerjaan atau sekolah, bukan orang yang emang belum pernah ketemu tapi udah ngejalin relationship. Itu namanya pacaran online ya, beda sama LDR. Jadi perlu digarisbawahi. Buat berhasil atau enggaknya LDR ini ya tergantung kalian, mau dibawa kemana juga itu tergantung kerja sama antara kalian. Bagi gua, orang-orang yang ngejalin LDR-an ini suatu orang yang bener-bener hebat, karena nyata nggak nyata ya, karena kita tuh ngerasa jauh tapi tetap bisa komit sama diri sendiri, nggak main cewek atau cowok buat dideketin lagi, atau ya memang komit sama satu orang cuman ya terpisah tapi hubungannya itu tetap ada. Jadi jarak gak juga ngebuat seseorang itu jadi berkurang keseriusannya, kayak gitu ya. Yang hebatnya lagi dari LDR ini adalah misalnya ada masalah itu harus mau gak mau harus diselesain hari itu juga. Jadi otomatis lebih apa ya, kalau LDR itu otak kita lebih jalan. Kita tuh kalau ada masalah langsung dipikirin gimana ya biar lebih terjaga. Beda kalau misalnya kita deket gitu ya, atau ketemu intens setiap hari, atau tidak menjalin hubungan secara jarak jauh gitu ya. Kita mungkin kalau misalnya marahan itu tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena mungkin diem-dieman. Tapi kalau misalnya LDR mau gak mau kita harus ngobrol dan nyelesain masalah kita. Apa sih sebenarnya yang salah? Dan enaknya orang-orang LDR ini kebanyakan ya meskipun jauh tapi komunikasi tetap aktif. Terus juga ini yang membuat kita mendesak mungkin ya, di saat kita lagi marah kita harus bisa nyelesain semuanya dengan jelas biar nggak ada salah paham lagi. Terus ngejalanin hubungannya pasti juga dengan baik meskipun jarak itu terpisah ya kan. Karena tanpa nggak sadar kita kadang didewasakan oleh si jarak itu sendiri, karena kita lebih bisa berpikir jernih karena nggak ketemu orangnya langsung. Beda kalau misalnya yang gue omongin tadi, kalau misalnya kita ketemu terus itu kayak feel-nya tuh beda. Ya udahlah tiap hari ketemu. Tapi kalau misalnya LDR itu kita kayak apa ya, kayak lebih PR-nya ke diri sendiri. Yang bisa ngejaga diri sendiri itu ya kita. Yang bisa ngejaga hubungan ini ya kita sendiri. Kita bisa komit gak nih orangnya? Atau kita cuman ngejalin hubungan doang, jangan gak ada status, tapi kita tetap bisa melancong sana sini. Itu ya mungkin orangnya beda-beda personalitinya ya. Kalau dikaitin sama setia nggak setia, ya itu tergantung personalitinya orang masing-masing. Kalau orangnya memang nggak setia, mau LDR ataupun enggak ngaruh sama sekali. Jadi sekali lagi ya, setia nggak ada hubungannya sama LDR. Mau udah komitmen, mau udah nikah, mau udah apapun itu hubungannya, dia nggak peduli. Kalau misalnya orangnya suka selingkuh, ya udah selingkuh aja. Dan habit itu susah buat dirubah. Jadi mending kalian pikirin lagi orangnya ya. Buat kalian yang mungkin LDRan itu nggak perlu spam komunikasi, yang penting komunikasinya itu lebih intens. Percuma juga kalau misalnya chat setiap hari, setiap detik, atau setiap menit kalau isinya nggak bermutu, kayak misalnya selamat pagi sayang, atau kayak udah makan belum nih. Apa sih yang nggak penting biasanya. Gue tuh termasuk orang yang kalau misalnya chat itu hal yang penting aja, nggak itu. Jadi kalau misalnya hal-hal yang nggak penting cuman buat uwu-uwuan itu mungkin gue kurang tahu, karena gue
gue nggak ngalamin itu karena chat gue kayaknya sejauh ini selalu berisi gitu ya. Karena menurut gue buat apa juga sih kalau misalnya chat terlalu intens tiap menit detik secara mendetil gitu ya. Waktunya tuh kayak mepet-mepet kayak setiap waktu gitu di chat. Tapi isinya gak bermutu. Lebih baik jarang chat tapi komunikasinya intens kayak padet gitu loh obrolannya, kayak memang beneran obrolan yang bener-bener penting atau yang memang harus dibahas berdua kayak gitu sih menurut gue. Kualitinya yang penting bukan kuantitinya, jadi buat hubungan juga nggak jenuh. Terus buat momen deh, kalau misalnya kalian ngerasa bosen sama LDR ini, mungkin kalian harus sesekali refresh juga, karena kalau misalnya ketemu ngedate itu kan mungkin nggak bisa ya, ongkos yang pertama mahal, tiket pesawat juga mahal, dan sekarang keluar pun nggak bisa sembarangan karena ada corona. Jadi mungkin kita bisa ngatasin hubungan jarak jauh ini dengan misal video call atau FN atau cerita-cerita yang ringan-ringan aja sih, gak mesti mahal, yang penting berkualitas gitu loh. Nikmatin hari-hari kalian dengan bermakna. Jangan buat pasangan kalian itu ngerasa kalau misalnya kalian gak peduli. Jadi meskipun kalian sibuk kerja, kalian mesti kabarin, seenggaknya ngabarin dulu nih, hari ini aku kayak gini, jadi pasangan kalian gak nunggu-nunggu, dan kayak udah dikabarin tuh jadi ya udahlah tenang. Mungkin kalau misalnya dia gak ngabarin gue atau ngilang, itu bukan karena sama yang lain tapi lagi sibuk kerja, kayak gitu sih. Jadi buatlah pasangan kalian itu ngerasa dipeduliin. Itu aja sih sebenarnya, hal-hal yang kecil kayak gitu kalau kadang kita gak sadar. Oke, mungkin karena gue dulunya pernah menjadi tim LDR, jadi gue mau kasih tahu nih tips biar hubungan kalian tetap awet meskipun lagi LDR. Ini kenapa gue kasih tips kayak gini, karena gue juga pernah gagal. Sekarang gue udah introspeksi diri, sehingga apa sih misalnya kesalahan gue yang lalu sehingga gue bisa gagal gitu loh. Yang pertama, biar gak gagal itu kita harus modal yakin tuh. Kalau belum yakin mending gak usah deh, karena ya namanya suatu relationship mau LDR maupun enggak, yakin itu nomor satu. Dan yang kedua, jangan ada orang lain lagi yang diincer meskipun kita udah jarak jauh gitu ya. Ngerasain kok kayaknya gue kayak single ya, tapi padahal kita tuh udah komitmen sama orang lain. Nah mungkin itu yang harus kita PR bagi diri kita sendiri. Jangan sampai ada orang lain, meskipun kita kadang lagi berantem atau jenuh atau apa, kita jangan lari ke orang lain. Terus yang ketiga, jangan pernah takut dibilang bucin karena kalian selalu komunikasi dengan intens. Kayak misalnya jam kerja kalian tuh tentunya gak sama ya. Jadi kayak misalnya kalian lagi kumpul sama temen atau lagi sama keluarga, itu jangan takut buat nutupin hubungan kalian. Kayak ya udah, kalau lagi teleponan ya teleponan aja, kalau lagi ngechat ya ngechat aja. Jangan takut dibilang bucin, karena seluruh orang itu kayaknya gak ada ya yang bucin. Karena mungkin orang yang bucin ngebilang bucin itu ya mungkin mereka pengen juga kayak kita, cuman gak ada subjeknya, kayak gitulah. Intinya semenjak ada kata bucin, kita jadi kurang begitu tulus mencintai pasangan kita. Makanya jangan pernah takut dibilang bucin. Teleponan kalau misalnya lagi di depan teman, telepon aja gak apa-apa, ladenin aja pokoknya. Yang penting jaga komunikasi. Terus yang keempat, jangan overprotective. Karena kita jauh, mungkin yang ngebuat kita jadi overprotective itu adalah ketakutan kita sendiri buat putus. Jadi karena kita jauh, mungkin kita juga overthinking sama apa yang dilakuin dia di luar sana. Jadi kita ngerasanya kayak, aduh gue takut putus nih, jadi ngebuat kalian jadi posesif atau overprotective. Jadi mungkin itu sih, agak dikurang-kurangin takut putusnya. Yang kelima ini, kalian harus saling menghargai. Karena kalau kalian gak bisa menghargai hubungan yang jauh ini, ya udah, mungkin kalian bisa aja tuh ngejalin hubungan juga sama orang lain yang mungkin buat coba-coba. Itu jangan pernah deh yang ada di pikiran kalian, karena itu
nyakitin perasaan banget. Jangan pernah nyoba buat lari dari orang lain atau ngecoba-coba buat orang lain demi mendapetin yang terbaik. Karena kalau misalnya kita terus nyari, itu kita bakal kehilangan yang baik yang udah kita dapetin. Dan yang disayangkan, belum tentu juga orang baru ini jauh lebih baik dari pasangan kita yang sekarang. Makanya fokus aja. Kalau misalnya kalian emang niatnya gak serius dan kalian juga belum yakin, mending udah jangan nyakitin anak orang, putusin kalau misalnya memang belum yakin. Jangan sekali-kali ngeduain orang lain. Oke, mungkin pembahasan LDR sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, dan buat kalian pejuang LDR semangat. Dan buat kalian juga jangan lupa like-nya ya. Dah, assalamualaikum semuanya.